Yang pertama kita temui kan lapas terbuka. Ya. Nah, di situ ada peternakan ayam petelur. Oke. Yang hari ini sekitar 5.000 ekor. Kemudian ada juga bebek petelur. Oh, ada bebek juga. Ya. Kemudian yang sekarang kita kembangkan juga yaitu tambak sidat. Ada di lapas sekitaran Lapas Batu. Sahabat, kami sudah masuk di Pulau Nusa Kambangan. Dan tadi kan saya bilang ya, waktu di konten sebelumnya deh, saya bilang deg-degan nih masuk di sini gitu. Nggak tahu seperti apa Pulau Nusa Kambangan yang Alcatraznya Indonesia, itu kan bahasa saya tadinya kan. Saya diketemukan dengan Bang Irfan. Beliau adalah pemilik Nusa Kambangan. Beliau yang bertindak sebagai koordinator wilayah. Ternyata di dalam Pulau Nusa Kambangan ini ada 13 lembaga pemasyarakatan yang macam-macam. Saya juga nggak begitu jelas sih apa aja di 13 itu. Tapi yang pasti itu, dan beliau ini sebagai koordinator dari ke-13 lembaga pemasyarakatan itu. Dan beliau juga sebagai kayak istilahnya kepala asrama ya, kepala bapak kos dari lembaga pemasyarakatan Batu. Dia lapas kelas 1. Nah, beliau itu memang yang mengelola lapas Batu ini sekaligus sebagai koordinator wilayah di Pulau Nusa Kambangan ini. Beliau adalah Bang Irfan. Bang, thank you Bang. Yang kami mau tahu Bang, seperti apa Abang dan kawan-kawan di sini mengelola Nusa Kambangan ini sampai yang kemarin Pak Menteri sampaikan, Pak Dirjen sampaikan. Gitu loh Bang. Gimana ceritanya? Baik, makasih Bang Robin. Sama-sama Bang. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Nusa Kambangan. Terima kasih. Nah, tentunya ini merupakan satu kehormatan buat kami. Memang di Nusa Kambangan ini ada 13 UPT pemasyarakatan, di mana ada 12 lapas dan 1 balai pemasyarakatan. 12 lapas, 1 balai pemasyarakatan. Oh, ini yang disebut Bapas? Ya, ada 1. Karena Bapas itu nanti fungsinya untuk melakukan asesmen, pembimbingan kepada warga binaan. Oh, yang menilai itu ya, ada setuju. Bapas sendiri? Dalam hasilnya namanya litmas. Itu nanti dari Bapas. Lapas itu ada 12, high risk ada 3, yaitu Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Karanganyar. Itu yang super maksimum security. Ya, kemudian untuk maksimum security itu ada 4. Pertama, Lapas Besi, Lapas Geladakan, Lapas Narkotika, dan Lapas Ngaseman. Nah, jadi tadi kan 3, 4, 7. Satu-satu Bang. Ya. Kalau dia lapas super maksimum security 3. Ya. Apa yang dia sampai super maksimum security ini? Oke. Untuk super maksimum itu kan berdasarkan dari tingkat risiko. Jadi kita menempatkan orang di super maksimum itu berdasarkan tingkat risiko yang sangat membahayakan, baik membahayakan orang lain, diri sendiri, ataupun keamanan negara. Sehingga yang bersangkutan kita tempatkan di lapas maksimum lapas super maksimum security. Nah, itu nanti juga pembedaannya adalah mereka ditempatkan dalam 1 orang 1 kamar, one man one cell. Itu yang membedakan. Itu yang nggak boleh kami itu sangat tertutup. Termasuk kita juga para petugas kalau berhubungan dengan mereka kita harus menggunakan masker, zebo, masker, dan tanpa identitas. Supaya mereka tidak mengenali kita. Karena banyak ancaman, apalagi yang mohon maaf warga binaan yang teroris. Ya, kita antisipasi manakala ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Ini juga kan akan mengganggu keamanan para petugas ataupun keluarga petugas di luar sana. Sehingga dalam penanganan high risk itu kan tidak beridentitas, kemudian kepala zebo tertutup untuk menghindari itu Bang. Jadi kayak bercadar gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi mereka nggak tahu yang datang ini petugas siapa.
Dan itu nanti bergantian. Jadi tidak mengenali orang yang datang siapa. Itu yang super. Oke, ya. Yang maksimum? Nah, untuk maksimum dari super maksimum turun ke maksimum itu Ada 4 kan ya? ya dilakukan asesmen dari Bapas tadi bahwa tingkat risiko yang bersangkutan sudah menurun. Yang tadinya risikonya tinggi, ketika sekian waktu kita lakukan asesmen, dia derajat risikonya udah menurun. Nah, kemudian kita tempatkan di lapas maksimum security. Ya. Itu ada 4. Ada. Itu tetap one man one cell. Enggak, kalau yang sudah maksimum itu udah komunal. Oh, udah ada. Ya, udah komunal. Ada yang berlima, ada yang bertiga, berlima, bertujuh. Ini ganjil, Bang. Ya. Ya, ada ganjil yang 9. Nah, itu untuk penempatannya ganjil. Kenapa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya kalau dia 4 kan 2-2. Ketika ada perselisihan kan repot ya, Bang. Oh, jadi seimbang Ya, ininya. itulah filosofinya mungkin ya. Jadi harus Saya ganjil. baru sadar juga. Harus ganjil, Bang. Ya, oh gitu ya. Ya, Makanya ini tim Robinson John ini, oh iya ada 3 nih, ganjil nih. kan gitu. Nah, kemudian dari maksimum security, kemudian ketika dilaksanakan asesmen kembali dan resikonya udah menurun, baru mereka ditempatkan di medium security. Turun lagi. Dari super maksimum, medium. Nah, medium ini ada 3, yaitu Kembang Kuning, kemudian Lapas Kumbang, dan Lapas Permisan. Nah, disitulah 3 lapas ini nanti yang warga binaan itu punya kegiatan yang tadi, yang abang sampaikan UMKM, ya, atau yang namanya kalau di kita pembinaan kemandirian. Nah, di medium security ini. Ya, ya. Nah, juga nanti pada saatnya ketika yang bersangkutan bisa untuk melaksanakan asimilasi di luar lapas, nah ini nanti yang kita pekerjakan di tambak, di kebun. Oh, itu tadi yang ketahanan pangan. Ya, untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, di samping itu, setelah itu ada yang namanya minimum security. Minimum itu penjara tanpa tembok, Bang. Oh. Jadi hanya seperti apa, rumah-rumah itu tanpa tembok keliling. Kayak asrama? Ya, betul. Pintunya nggak dikunci? Enggak. Kuncinya mereka pegang sendiri? Enggak, karena mereka ini sudah dalam tahap asimilasi yang hari-hari bekerja. Oh. Jadi lapas terbuka itu didesain untuk tidak memiliki tembok. Hanya tempat-tempat istirahat. Cuman pada ada jam-jam tertentu yang memang pagi, kemudian sore kembali ke barak, ke asrama, dan tidak boleh kemana-mana. Kecuali mungkin pada saat malam mereka melaksanakan pengontrolan di kandang, di sawah, dan sebagainya. Artinya sudah tidak terikat dengan aturan-aturan yang sangat ketat seperti yang di lapas medium, lapas maksimum, dan sebagainya. Tapi mereka itu ada kegiatannya kerja terus Ya, setiap hari gitu? Betul. Oke. Kalau yang tadi saya bilang ya, yang saya dapat dari Pak Menteri, bahwa ada ketahanan pangan di sini. Ya. Nah, ketahanan pangannya itu apa aja dan seperti apa kelolanya dengan warga binaan itu, Bang? Ya, baik, Bang. Perlu kami jelaskan bahwa untuk ketahanan pangan tentunya dari program Astasita Pak Presiden Prabowo, kemudian ada akselerasi dari Pak Menteri Mipas, ada 15, termasuk ketahanan pangan itu. Nah, kita mulai dari lapas terbuka yang kita masuk dari pelabuhan. Yang pertama kita temui kan adalah lapas terbuka. Ya. Nah, di situ ada peternakan ayam petelur. Yang hari ini sekitar 5.000 ekor. Kemudian ada juga bebek petelur. Oh, ada bebek. Ya. Kemudian ada sawah, ada perkebunan jagung, kemudian ada hortikultura, sayur-sayuran di situ ada.
Nah, kemudian dari situ kita juga punya yang namanya peternakan domba. Oke. Ya, itu di Lapas Kembang Kuning. Itu Oh, ada peternakan domba. yang medium itu ya? Ya, domba Garut. Hmm. Kemudian juga ada tambak udang, Panami, Hmm. yang ada di Pasir Putih dan Bantar Panjang. Hmm. Hmm. Kemudian yang sekarang kita kembangkan juga yaitu tambak sidat, ada di lapas sekitaran Lapas Batu. Bang, salam kenal, saya Robinson. Boleh ya, saya mau tahu bagaimana abang-abang mengolah atau mengerjakan perikanan tambak sidat ini, gitu. Bisa ya? Oke, kita nanya-nanya ke sana ya. Yuk, kita sambil turun aja. Jadi fungsinya kincir ini kan itu bang, untuk pertama untuk oksigen, kemudian yang kedua untuk arus. Oh, bikin arus. Ya. Oh. Jadi gitu. kalau ikan itu kan kalau ada arus kan, Iya, dia lebih senang ya. ya Terus yang kasih makan siapa ini? Oh, tiap berapa kali? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Jam? Tiap jam 5 sore sama jam 11 malam. Malam malah kasih makannya. Oh, Artinya kalau sidat ini malam-malam. malam. ya. Oh. Kalau siang begini nggak mau naik dia bang, Oh, panas. Iya, iya. Nah, dia iya, iya, iya. stay di bawah dia. Terus sidat ini berapa bulan panen? Kalau dari benih sih 9 bulan. 9 bulan baru bisa panen. Ini sidat umur berapa? Sekitar 4 bulan. Oh, oke. Jadi ini ke sana ini sampai yang kita lihat ke sana berapa kolam ini, Bang? 4 Oh, ini yang tadi Abang bilang yang 420 itu ini. Siap. Oh. Baru nanti akan nambah lagi ke sana. Tahap kedua 420 lagi. Jadi totalnya nanti 840. Insya Allah terbesar di Indonesia. Indonesia. 420 sidat semua. Ya, 840. Ya, Ya. 840 itu sidat semua. Betul. Besarnya itu segini. Ya, jadi ukurannya 15 kali 20 bang. Jadi luasnya 300 meter persegi. Ya. 15-20 ini. Ya, 300 meter persegi. Setiap kotaknya 15-20 gitu. Iya. Jadi kenapa kecil bang? Karena itu untuk mempermudah kita dalam rangka misalkan pemanenan. Ini kan nanti kan waringnya tinggal ditarik. Iya, Ya. panennya tinggal gitu aja ya. Kalau luas misalkan 500 meter atau 1000 meter kan repot. Kemudian juga dari sirkulasi kan kalau bisa kan lebih harusnya lebih bagus, lebih kencang. Perlu abang ketahui Nusa Kambangan ini punya lahan seluas 12.000 hektar. 12.000 hektar, Bang. Siap. Tambak sidat. Tambak sidat aja itu. Ya. 800 40 kolam. Itu seluas 53 hektar, Bang. 53 hektar Siap. akan jadi kolam sidat terbesar se-Indonesia. Siap. Targetnya tahun ini tuh. Insya Allah tahun ini selesai. Wow.